Halo Sobat Sip, pernah tidak Anda buka grup WhatsApp keluarga, terus tiba-tiba ada yang kirim pesan. Woi, katanya rupiah mau ambruk, buruan tarik uang dari bank. Beberapa menit kemudian ada lagi yang kirim link berita dengan judul yang bikin jantung Anda berdebar keras. Dan Anda mulai bertanya-tanya, berita ini beneran atau cuma settingan agar orang panik dan jual asetnya murah? Nah, video ini saya buat khusus untuk menjawab kegelisahan Anda karena kondisi hari ini memang sedang tidak baik-baik saja. Rupiah sudah menembus level Rp18.000 per dolar. IHSG masih tertekan di kisaran 5.900 sampai 6.200. Padahal di akhir Januari lalu IHSG sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 9.100-an. Artinya dalam waktu kurang dari 6 bulan, pasar saham kita sudah terkoreksi lebih dari 35% dari puncaknya. Bank Indonesia juga sudah menaikkan suku bunga acuan 3 kali beruntun hanya dalam waktu sekitar sebulan, dari 4,75% menjadi 5,75%. Cadangan devisa kita sempat tergerus ke titik terendah dalam waktu hampir 2 tahun terakhir, dan di sektor real sudah mulai muncul gelombang PHK di pabrik tekstil, garment, otomotif, sampai petrokimia. Ditambah lagi MSCI dan S&P Dow Jones, 2 lembaga penyedia indeks global terbesar di dunia, sama-sama menempatkan Indonesia dalam status pengawasan dengan potensi diturunkan dari status emerging market ke frontier market. Kalau Anda mendengar hal ini semua sekaligus, wajar kalau muncul pertanyaan, ini beneran krisis atau cuma isu yang dibesar-besarkan? Setelah video saya sebelumnya tentang peringatan Fitch Rating terhadap Indonesia, banyak sekali pertanyaan masuk ke saya dengan nada kekhawatiran yang sama. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 2 hal. Yang pertama, saya akan membedah tuntas apa yang sebenarnya sedang terjadi di ekonomi Indonesia dengan data real. Yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana cara investor global membaca semua berita ini, supaya Anda bisa mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan logika, bukan berdasarkan rasa takut semata. Di video ini saya tidak hanya berbicara tentang teori saja, tetapi kita juga akan melihat data dan faktanya satu persatu, apa adanya, tanpa dibesar-besarkan dan juga tanpa saya tutup-tutupi. Saya punya seorang kenalan, sebut saja namanya Bu Rina. Bu Rina seorang pengusaha kecil, punya tabungan dan sedikit investasi di reksadana serta saham. Suatu hari di grup WhatsApp arisannya ada yang share screenshot berita, judulnya seperti ini. Rupiah tembus Rp18.000. IHSG ambruk dari rekor 9.100-an ke 5.400-an. Bank Indonesia kerek suku bunga 3 kali. Indonesia diancam turun kelas jadi frontier market. Ini tanda-tanda krisis besar. Buruan tarik uang Anda sebelum kondisi makin parah. Hal ini membuat Bu Rina panik. Siang itu juga dia membuka aplikasi investasinya dan menjual semua reksadana serta sahamnya dalam kondisi rugi. Dan besoknya dia baru sadar bahwa beritanya memang benar. Rupiah memang 18.000. IHSG memang terkoreksi jauh dari rekornya. BI rate memang naik 3 kali. Tapi pesan dan kesimpulan yang dikirimkan yaitu ini krisis besar, buruan tarik semua uang, itu merupakan opini pribadi yang ditempelkan oleh pengirim berita itu di atas fakta yang sebenarnya. Bukan merupakan bagian dari laporan resmi manapun. Dan parahnya, ternyata pasar tidak bergerak seliar yang Bu Rina bayangkan. Bahkan ternyata IHSG kemudian rebound kembali setelah dia menjual habis semua saham dan reksadananya. Hal ini membuat Bu Rina rugi besar, tetapi bukan karena kondisi ekonomi, tapi karena dia panik saat melihat judul berita tanpa memahami konteks lengkap di balik berita itu.
Nah, apa yang dialami oleh Bu Rina adalah merupakan kesalahan yang paling sering dilakukan investor pemula di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Sedangkan investor global, hedge fund, fund manager, mereka tidak pernah bereaksi panik dan menjual semua aset yang dimilikinya ketika mereka melihat berita negatif sekalipun. Kenapa? Karena mereka punya cara untuk membaca berita yang berbeda dengan investor pemula. Dan itulah yang akan saya bongkar untuk Anda di video kali ini. Sobat Sip, otak manusia itu secara alami lebih sensitif terhadap ancaman dibanding terhadap peluang. Itulah sebabnya judul berita yang menakutkan selalu lebih cepat viral dibanding judul berita yang baik. Judul-judul seperti ekonomi akan krisis jauh lebih menarik untuk diklik dibandingkan ekonomi bertumbuh stabil sesuai perkiraan. Nah, media bahkan akun media sosial mereka tahu hal ini. Sehingga banyak judul dibuat bukan untuk memberi informasi yang berimbang, tetapi lebih ke arah untuk memancing emosi supaya orang mau untuk klik, share, dan kasih komentar. Akibatnya, investor pemula seperti Bu Rina tadi biasanya membaca judul dan kemudian langsung bereaksi tanpa membaca isi lengkap apalagi memahami konteksnya. Sedangkan investor profesional punya semacam saringan otomatis di kepala mereka sebelum mereka memutuskan untuk bereaksi atau tidak. Tapi sebelum saya sharing tentang saringan ini, saya mau mengajak Anda untuk benar-benar memahami apa yang sesungguhnya terjadi di ekonomi Indonesia saat ini. Karena kalau dasarnya saja Anda nggak paham, informasi sebagus apapun tidak akan berguna. Oke, mari kita bedah data satu persatu. Yang pertama, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali. Kenaikan yang pertama di bulan Mei, naik 50 basis point dari 4,75% menjadi 5,25%. Kenaikan kedua awal Juni, bahkan di luar jadwal rapat bulanan Bank Indonesia. BI menaikkan 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan ketiga pertengahan Juni, naik lagi 25 basis point menjadi 5,75%. Sehingga dalam waktu 3 bulan, total BI rate naik 100 basis point atau 1%. Ini merupakan level BI rate tertinggi sejak April 2025. Sobat Sip, suku bunga acuan itu seperti rem darurat pada mobil. Kalau mobil melaju kencang ke arah tebing, rem darurat itu perlu supaya mobil tidak jatuh. Tapi konsekuensinya mobil jadi berhenti mendadak. Penumpang otomatis terguncang. Begitu juga saat BI rate dinaikkan oleh Bank Indonesia untuk menahan pelemahan rupiah dan redam inflasi. Konsekuensinya bunga KPR naik, bunga kredit kendaraan naik, bunga pinjaman modal usaha juga ikut naik. Artinya orang yang berencana beli rumah jadi mikir 2 kali. Pengusaha yang berencana untuk ekspansi bisnis pakai kredit bank otomatis menunda rencananya. Sehingga berita ini bukan hal yang bisa dilewatkan begitu saja, terutama bagi Anda yang punya utang bank karena hal ini langsung menyentuh cicilan dan rencana keuangan Anda. Yang kedua, cadangan devisa sempat tergerus, lalu sedikit membaik. Pada awal Januari 2026, cadangan devisa Indonesia berada di kisaran 154 sampai 155 miliar US dollar. Tetapi di bulan Mei, angka ini turun cukup dalam menjadi 144,9 miliar US dollar yang merupakan level terendah dalam hampir 2 tahun terakhir. Dan baru di bulan Juni sedikit membaik ke 145,6 miliar US dollar. Kenapa cadangan devisa Indonesia bisa turun drastis? Bank Indonesia secara resmi mengkonfirmasi penurunan ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, pembayaran utang luar negeri pemerintah. Yang kedua, intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing. Hal ini dilakukan
untuk menahan rupiah supaya rupiah tidak jatuh lebih dalam lagi. Cadangan devisa itu seperti tabungan darurat sebuah keluarga. Kalau ada permasalahan keuangan di keluarga kita pasti akan mengambil uang dari tabungan darurat untuk menutup kebutuhan yang mendesak. Hal ini merupakan sesuatu yang sebenarnya wajar karena memang inilah fungsinya dana darurat atau cadangan devisa. Tetapi kalau tabungan darurat tersebut terus-menerus dipakai tanpa sempat diisi ulang, lama-lama tabungan tersebut akan menipis dan bisa saja habis. Untungnya sampai hari ini cadangan devisa kita masih setara dengan 5,5 bulan kebutuhan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional yang hanya 3 bulan. Jadi berita ini bukanlah sebuah alasan yang tepat untuk kita panik, tapi bukan berarti kita menutup mata untuk berita ini. Yang tepat adalah kita harus waspada dan terus mengamati perkembangan ini dan melakukan antisipasi jika kondisi menjadi semakin buruk. Yang ketiga, Bank Indonesia turun tangan langsung di pasar melakukan transaksi spot di NDF dan NDF. Ini yang jarang dipahami oleh investor pemula. Ketika rupiah melemah tajam, pasti Bank Indonesia tidak akan diam saja. Di samping menaikkan suku bunga, Bank Indonesia biasanya juga masuk ke pasar, melakukan transaksi spot di NDF dan NDF untuk membeli rupiah dan menjual US dollar cadangannya. Hal ini dilakukan untuk menahan rupiah supaya tidak jebol menembus level psikologis tertentu. Artinya level 18.000 yang saat ini kita lihat sudah merupakan hasil dari perlawanan Bank Indonesia. Tanpa intervensi ini pelemahan rupiah bisa jadi lebih dalam lagi. Apa dampaknya ke sektor real dan masyarakat? Data PMI Manufaktur Indonesia turun tajam ke level 46,9 di bulan Juni. Padahal di bulan sebelumnya masih di titik netral 50. Angka di bawah 50 artinya industri manufaktur kita sedang mengalami kontraksi. Banyak perusahaan mengurangi jumlah produksi karena yang pertama jumlah pesanan menurun. Yang kedua biaya bahan baku naik karena rupiah melemah dan harga komoditas dunia naik karena konflik geopolitik. Hal ini membuat banyak perusahaan terjepit karena permintaan turun tetapi biaya produksi naik. Konsekuensinya mereka pusing untuk melakukan efisiensi. Nah, salah satu efisiensi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan adalah melakukan PHK. Serikat Pekerja mencatat potensi PHK bisa menyentuh ribuan pekerja di sektor tekstil, garmen, plastik, otomotif, dan petrokimia dalam beberapa bulan terakhir. Nah, data PMI ini bukanlah sebuah angka yang abstrak. Hal ini bisa membuat ada kepala keluarga yang kehilangan penghasilan. Ada usaha kecil di sekitar kawasan pabrik yang omsetnya ikut anjlok karena daya beli warga di sekitar merosot. Dan mungkin ada anak yang tidak bisa membayar biaya sekolahnya. Di samping berita ini masih ada lagi berita penjualan retail mencatat penurunan tahunan terdalam dalam 3 tahun terakhir. Indeks kepercayaan konsumen juga menurun selama beberapa bulan berturut-turut. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah semua kondisi ekonomi ini terasa sampai ke sektor real, bahkan sampai ke masyarakat bawah? Jawabannya terlihat dari data, jelas terasa. Semua angka ini bukan cuma angka di layar Bloomberg yang bisa dilihat hanya dengan sebelah mata. Anda harus paham dan semakin disiplin membaca berita ekonomi dengan benar. Anda harus paham dan semakin disiplin membaca berita ekonomi dengan benar. Supaya Anda tidak mengambil keputusan keuangan yang salah di saat ekonomi yang tidak pasti. Sobat Sip, setelah Anda memahami konteks realnya saat ini, mari kita masuk ke cara berpikir seorang investor global saat membaca berita ekonomi. Investor global memandang setiap berita ekonomi melalui 3 lapis saringan yang saya namakan 3 lapis saringan berita ekonomi investor global. Lapis yang pertama, saringan sumber. Saat investor global mendengar sebuah berita, mereka selalu memperhatikan siapa yang berbicara dan dasarnya apa. Ada perbedaan besar antara sumber primer seperti
laporan resmi Bank Indonesia, The Fed, laporan Fitch Ratings, MSCI, S&P Dow Jones, atau data BPS dengan sumber sekunder atau tersier seperti opini influencer, forum diskusi, grup WhatsApp, atau dari sosial media dengan judul clickbait yang menggabungkan beberapa fakta terpisah menjadi satu headline yang menakutkan yang membuat orang cenderung clickbait, share, dan memberi komentar. Contohnya, kita kembali ke kasus Bu Rina tadi. Berita yang dibaca Bu Rina tadi, mulai dari data rupiah, data IHSG, data BI Rate, semuanya itu benar dan bisa dicek langsung di situs resmi Bank Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Tetapi kesimpulan krisis besar, buruan tarik semua orang, itu bukan bagian dari data resmi. Itu merupakan opini influencer atau pengirim berita yang ditaruh di atas berita tersebut. Jadi ada dua hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda membuat keputusan dari sebuah berita ekonomi. Yaitu yang pertama, apakah datanya dari sumber resmi? Yang kedua, kesimpulan beritanya. Apakah memang berasal dari sumber resmi atau cuma tempelan opini dari influencer atau pengirim berita? Lapisan yang kedua, saringan dampak. Setelah tahu sumbernya, investor profesional tidak langsung panik. Mereka akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada dampak konkretnya ke fundamental perusahaan? Atau ini hanya sentimen sesaat? Contohnya, di kasus MSCI dan S&P Dow Jones yang memberi peringatan Indonesia berisiko didegradasi menjadi frontier market, investor global akan bertanya, apakah Indonesia sudah benar-benar diturunkan ke frontier market atau baru masuk watchlist alias daftar pantau? Faktanya sampai hari ini Indonesia masih berstatus emerging market baik di MSCI maupun di S&P Dow Jones. MSCI baru akan mengambil keputusan lebih lanjut di review bulan November 2026. Sedangkan S&P Dow Jones baru memasukkan Indonesia ke watchlist untuk tinjauan tahun 2027. Nah, watchlist dan penurunan status resmi itu adalah dua hal yang dampaknya sangat berbeda. Watchlist artinya masih ada waktu bagi OJK dan BEI untuk berbenah dengan memperbaiki transparansi kepemilikan saham dan mencegah downgrade benar-benar terjadi. Sedangkan penurunan status resmi downgrade itu benar-benar kalau sudah dieksekusi. Artinya kalau benar-benar sudah di downgrade ke frontier market, maka dampaknya bisa jadi sangat besar. Karena dana-dana pasif global yang mengikuti indeks emerging market wajib keluar dari saham Indonesia. Potensinya bisa mencapai miliaran US dollar. Tapi kalau masih watchlist, belum tentu hal itu benar-benar terjadi. Makanya jangan panik saat membaca berita yang negatif. Tapi kita harus waspada dan terus memantau perkembangan berita dari sumber resmi. Contoh yang lain, berita tentang kenaikan BI Rate 3 kali. Investor pemula mendengarnya sebagai tanda-tanda krisis. Padahal kenaikan suku bunga itu justru merupakan langkah defensif Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas, bukan tanda bahwa krisis sudah terjadi. Jadi dalam hal ini kita harus menyaring dan menganalisa dampaknya. Apakah ini benar-benar mengubah fundamental perusahaan atau negara secara permanen? Ataukah ini adalah langkah kebijakan yang justru dirancang untuk mencegah kerusakan yang lebih dalam? Lapis yang ketiga, saringan waktu. Apakah ini merupakan sinyal jangka pendek atau tren jangka panjang? Ibarat cuaca, kalau terjadi hujan deras selama beberapa hari, bukan berarti musim kemarau akan berubah menjadi musim hujan sepanjang tahun. Investor global selalu melihat data-data dalam rentang waktu yang lebih panjang, bukan cuman melihat dalam satu hari atau satu minggu saja. Mereka bukan cuman melihat dalam satu hari
atau 1 minggu saja seperti investor pemula. Mereka pasti akan mengamati apakah tren pelemahan rupiah dan koreksi IHSG ini konsisten selama beberapa bulan atau ini fluktuasi yang wajar terjadi di tengah gejolak geopolitik global yang sifatnya sementara. Karena pergerakan pasar itu selalu naik turun. Volatility market itu normal terjadi di pasar saham. Yang berbahaya adalah kalau Anda panik terhadap fluktuasi jangka pendek dan berpikir itu adalah merupakan tren permanen yang tidak akan pernah membaik. Sekarang mari kita lihat bersama dengan headline yang benar-benar nyata akhir-akhir ini. Misalkan Anda melihat headline, rupiah tembus Rp18.000. IHSG terpuruk dari rekor 9.100-an menjadi 6.000-an. BI kerek bunga 3 kali. Indonesia terancam turun kelas jadi frontier market. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lihat saring sumber. Apakah ini merupakan laporan resmi dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, MSCI, atau S&P Dow Jones? Atau judul berita dari media sosial yang menggabungkan 4 fakta terpisah menjadi satu headline yang terdengar menakutkan. Faktanya adalah data rupiah, IHSG, dan BI rate-nya benar. Itu bisa dicek langsung di Bank Indonesia maupun Bursa Efek Indonesia. Dan untuk beritanya terancam turun kelas ternyata juga benar dari MSCI dan S&P Dow Jones. Selanjutnya kita akan masuk tahap kedua yaitu saring dampak. Apakah pelemahan rupiah, koreksi IHSG, dan kenaikan BI rate ini akan berdampak besar yang pertama ke perusahaan yang Anda miliki sahamnya atau ke cicilan KPR atau KKB Anda atau ke rencana bisnis Anda yang mengandalkan kredit bank. Ternyata portofolio Anda mayoritas di saham blue chip dengan fundamental yang kuat dan cicilan Anda sudah bunga tetap. Maka kondisi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Demikian juga kalau Anda baru berencana untuk membeli saham tertentu atau mau mengambil kredit baru dengan bunga mengambang. Hal ini akan dampaknya berbeda dengan kalau Anda memiliki saham yang fundamentalnya kurang kuat dan suku bunga cicilan Anda itu berupa suku bunga yang floating atau mengambang. Sedangkan untuk berita Indonesia terancam downgrade ke frontier market oleh MSCI dan S&P Dow Jones, ini masih merupakan proses watchlist yang keputusannya baru akan diambil di akhir tahun atau bahkan awal tahun depan. Bukan sesuatu yang sudah terjadi. Langkah yang ketiga, saring waktu. Perhatikan apakah koreksi IHSG dari 9.100-an ke 5.900-an ini murni karena satu berita atau memang sudah berlangsung bertahap sejak awal tahun karena dipicu banyak faktor yang saling menumpuk termasuk konflik geopolitik global yang sifatnya tidak menentu. Setelah kita cek, ternyata IHSG sudah turun sejak awal tahun karena berbagai faktor yang saling menumpuk. Sehingga bukanlah sebuah kondisi yang hanya karena satu berita membuat IHSG langsung terjun bebas dari 9.100-an ke 5.900-an. Nah, setelah Anda melakukan evaluasi melalui 3 saringan ini, baru Anda bisa memutuskan apakah berita ini perlu direspon dengan tindakan konkret atau cukup dipantau perkembangan berita tersebut dan perhatikan dampaknya pada harga saham yang Anda miliki atau yang mau Anda beli sambil tetap disiplin pada rencana keuangan Anda. Nah, sekarang Anda bisa membandingkan antara analisa 3 saringan ini dengan apa yang dilakukan oleh Bu Rina tadi yang langsung panic selling menjual semua asetnya. Hanya gara-gara satu judul tanpa melewati satupun dari ketiga saringan ini. Hasilnya Bu Rina boncos. Seandainya Bu Rina menggunakan 3 lapis saringan ini, maka Bu Rina akan terhindar dari kerugian gara-gara kesalahan saat melakukan panic selling. Nah, yang menarik saat ini ternyata sebagian investor global justru mulai melirik saham Indonesia.
Di tengah semua berita menakutkan yang kita bahas, mulai dari rupiah melemah, IHSG terkoreksi, BI rate naik 3 kali, sampai MSCI dan S&P Dow Jones memasukkan Indonesia dalam watchlist untuk di-downgrade ke frontier market, ternyata justru ada sebagian lembaga keuangan raksasa dunia yang justru mulai berbicara tentang peluang untuk beli saham Indonesia. Riset dari divisi private banking JP Morgan untuk kawasan Asia mencatat saham-saham komoditas Indonesia seperti batu bara, sawit, dan nikel sudah turun lebih dari 35% dari puncaknya. Padahal keuntungan perusahaan-perusahaan ini justru masih naik dan mereka tetap membagikan dividen besar kepada para pemegang sahamnya. Di samping itu, JP Morgan juga menyebut Indonesia menguasai sekitar 45-60% pasokan global untuk komoditas-komoditas tersebut. Dan secara historis, sektor-sektor ini memberikan return jangka panjang yang sangat menarik dalam 3 dekade terakhir. Ada juga laporan terbaru dari UBS yang terbit tanggal 8 Juli 2026. Hanya beberapa hari sebelum video ini saya buat. Judul laporannya, Macro Stability Support Selective Opportunities. Yang artinya, stabilitas makro membuka peluang investasi yang selektif. Nah, coba dengarkan hal ini baik-baik, karena hal ini penting. UBS memang menurunkan target IHSG akhir tahun 2026 dari 8.150 menjadi 7.050 atau ada koreksi sekitar 14%. Tetapi mereka juga melihat ada potensi kenaikan valuasi pasar ke depan dibandingkan saat ini karena ada 3 perkembangan makroekonomi yang positif. Yang pertama, kenaikan BI rate 100 basis point sejak Mei yang tadi kita bahas seperti rem darurat. Hal ini justru dilihat oleh UBS sebagai sinyal positif. Kenapa? Karena kenaikan BI rate justru menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga daya tarik rupiah dan menahan pelemahan rupiah lebih lanjut. Dan hal ini terbukti pada bulan Juni ada aliran modal asing masuk atau capital inflow sekitar 44 triliun ke SRBI dan obligasi pemerintah. Walaupun di saat yang sama pasar saham justru mengalami capital outflow atau arus keluar sekitar 28 triliun. Hal ini menunjukkan ternyata uang investor asing yang keluar dari pasar saham ternyata masuk ke instrumen surat utang rupiah, bukan kabur ke luar negeri. Ini merupakan sinyal bahwa investor global masih percaya pada rupiah dan kebijakan moneter kita, walaupun untuk sementara waktu menghindari investasi di saham. Yang kedua, ada kemajuan di sisi fiskal. UBS mencatat pemerintah memangkas anggaran program makan bergizi gratis sekitar 32% dengan kemungkinan pemangkasan lebih lanjut yang akan diperkirakan tahun 2027. Di samping itu, data menunjukkan penerimaan negara di semester 1 tahun 2026 juga tumbuh kuat, sekitar 21% dibandingkan tahun lalu. Sementara defisit anggaran semester 1 hanya 0,7%. Sehingga hal ini meredakan kekhawatiran soal jebolnya anggaran negara. Yang ketiga, ada pelonggaran kebijakan di sektor pertambangan, termasuk soal kuota RKAB yang menurut UBS akan memperbaiki iklim investasi di sektor itu. Maka dari itu, UBS tetap positif di sektor sumber daya alam seperti nikel, aluminium, dan tembaga, juga di sektor telekomunikasi dan barang konsumsi primer. Di samping itu, mereka netral di perbankan, otomotif, emas, dan batu bara. Tetapi mereka negatif di sektor utilitas, gas, properti, semen, dan aset digital. Beberapa saham unggulan pilihan UBS diantaranya Bank Sentral Asia atau BBCA, Telkom atau TLKM, dan Aman Mineral atau AMMN. Nah Sobat Sip, sekarang perhatikan baik-baik apa yang sedang terjadi saat ini. Pada bulan Januari yang lalu, saat gonjang-ganjing MSCI pertama kali muncul, UBS sempat menurunkan pandangannya
terhadap saham Indonesia dari overweight menjadi netral karena khawatir soal isu transparansi kepemilikan saham. Tapi di bulan Juli ini, setelah melihat perkembangan kebijakan BI rate, perbaikan fiskal, dan pelonggaran aturan tambang, pandangan mereka menjadi lebih bagus terhadap saham Indonesia, walaupun tetap selektif dan tidak all in. Ini merupakan contoh sempurna dari saringan waktu yang saya sharingkan tadi. Pandangan UBS pada bulan Januari 2026 kemarin ternyata tidak sama dengan pandangan bulan Juli tahun 2026. Masih di tahun yang sama. Sehingga kalau Anda melakukan investasi hanya berpegang pada satu berita lama tanpa melakukan update apakah ada berita yang terbaru, Anda bisa salah mengambil keputusan karena mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah kadaluarsa atau expired date. Ini juga merupakan contoh dari saringan dampak di mana koreksi harga saham yang tajam tidak selalu menyebabkan fundamental perusahaan menjadi jelek. Terkadang harga saham bisa jatuh dalam bukan karena fundamentalnya tetapi karena kondisi makroekonomi. Itulah yang oleh investor institusi disebut sebagai peluang selektif. Artinya bukan beli saham asal-asalan, tetapi memilih sektor dan emiten tertentu yang paling diuntungkan dari perbaikan situasi ekonomi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang penting. Tidak ada satupun narasumber, walaupun dia memiliki nama atau reputasi yang besar, yang memiliki pandangan statis selamanya. Mereka selalu melihat perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, ataupun fundamental dari perusahaan atau negara. Sehingga tugas kita sebagai investor bukan mencari satu sumber yang dipercaya 100% dalam satu kurun waktu tertentu. Tapi kita harus terus melakukan update informasi dan menyaringnya lewat saringan sumber, saringan dampak, dan saringan waktu. Dan kemudian baru mengambil keputusan sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan Anda. Nah, selain 3 saringan tadi, ada beberapa kebiasaan lain yang membedakan investor profesional dan investor pemula. Yang pertama, investor profesional tidak melihat portofolio setiap saat. Mereka punya jadwal review, misalnya bulanan atau kuartalan, bukan setiap kali ada notifikasi berita. Yang kedua, mereka membaca lebih dari satu sumber berita sebelum mengambil kesimpulan. Dan kalau hanya ada satu media yang memberikan sesuatu dengan nada ekstrem, sementara media besar dan lembaga resmi yang lain bicara dengan nada yang tidak ekstrem, itu tandanya harus berhati-hati pada sumber yang ekstrem tadi. Yang ketiga, mereka memisahkan antara berita yang menarik untuk dibaca dengan berita yang layak untuk ditindaklanjuti. Karena tidak semua berita ekonomi perlu direspon dengan mengubah portofolio. Terkadang tindakan yang paling bijak adalah tidak melakukan apa-apa dan tetap berpegang pada rencana keuangan yang sudah dibuat sambil terus memantau perkembangan data secara berkala. Sobat Sip, ingat, yang paling berbahaya dalam dunia investasi bukan berita buruk, tetapi investor yang tidak siap dan mudah panik. Saat ini kondisi ekonomi kita memang sedang menantang. Rupiah melemah, IHSG terkoreksi, bunga naik, sektor real mulai terasa dampaknya. Saya tidak menutup-nutupi hal itu. Tetapi bukan berarti kita melihat hal ini tanpa arah. Maka dari itu, setiap kali Anda membaca berita ekonomi, ingat 3 lapis saringan tadi, yaitu saring sumber, saring dampak, saring waktu. Baru kemudian kembali ke prinsip yang selalu saya bagikan, yaitu SIP. Yang pertama, saving. Pastikan dana darurat Anda tetap aman apapun beritanya. Karena justru di kondisi seperti saat ini, dana darurat itu yang akan melindungi Anda dari keputusan panik seperti Bu Rina. Yang kedua, investing. Jangan buru-buru jual hanya karena judul yang menakutkan.
Tetapi juga jangan asal beli hanya karena FOMO atau karena melihat saham harganya murah. Evaluasi ulang portofolio Anda berdasarkan fundamental, bukan berdasarkan sentimen sesaat. Yang ketiga, protecting. Tetap lakukan diversifikasi portofolio. Supaya jika ada berita buruk di satu sektor, tidak menghancurkan seluruh portofolio Anda. Kalau memang kondisinya memerlukan rebalancing portofolio, ya Anda bisa melakukan rebalancing portofolio tersebut. Jika Anda tertarik untuk melakukan rebalancing portofolio, Anda bisa mendengarkan video saya berikutnya. Maka dari itu supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari saya tentang rebalancing portofolio, Anda bisa melakukan subscribe di channel YouTube saya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman, keluarga, tetangga, ataupun rekan kerja Anda. Supaya semakin banyak orang bisa menganalisa berita ekonomi dengan lebih tenang dan lebih bijaksana, terutama di kondisi yang sedang menantang seperti saat ini, akan membuat banyak orang terselamatkan. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.